gamers, mom, otaknya gamers itu itu katanya berkembang dengan luar biasa. Itulah. Itu satu, paper pertama. Paper kedua, sleeplessness is a sign of talented children. Hai Insan PNM, semoga semuanya sekarang tambah lebih semangat karena pastinya udah menyaksikan episode-episode sebelumnya dong dari podcast Kamis, Kisah Manis Inspiratif, a special podcast series persembahan PT Permodalan Nasional Madani. Makanya ini yang ditakuti kan, di era teknologi membuat orang merasa, anak-anak mungkin merasa they're touching themselves, ya kan? Kata Socrates, hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Kenapa dari Ibu Vera dan Mbak Novita ini leading by example-nya itu karena mereka hadir di setiap proses gitu loh. Jadi waktu kita tarik napas gak mudah ya. Terdengar kan tadi kayak hadir di setiap proses, terus beliau ini jadi saya rasakan sendiri itu bukan pada prakteknya gini aja, tidak ada yang berhenti contoh A full stop atau titik, itu tidak, tapi beliau ini terus dan karakternya berbeda, karakternya bertumbuh dan karakternya berkembang. Jadi mungkin pola asuh di usia 0 sampai 2 beda lagi, waktu dia udah gede beda lagi, udah dewasa beda lagi. Dan memang ini perlu kelihayan ya, bahasanya mungkin kelihayan orang tua, seni menjadi orang tua ya kan, mencocokkan gaya orang tua, pola asuh dengan karakter anak di level umur anak. Yang kita harus juga terbuka kayaknya ya. Nah harus pinter loh. Harus pinter. Generasi Alpha itu generasi paling terdidik dari semua generasi yang pernah ada. Baby Boomers, X, Y, Z, generasi Alpha. Coba lihat. Kita ngobrol sama mereka, anakmu aja yang oh my god 3 orang tuh yang cerdas gitu. You nggak pinter, lu nggak datang dengan data. Ya kan, who rules the world sekarang katanya yang punya data. You nggak pakai data, main asal ngomong. Jangan minum RS, nanti lehernya tambah sakit. Iya, dia keluarin jurnal. John Hopkins Hospital punya jurnal. Terjadi, itu Joey, anakku yang paling kecil susah tidur. Apa emang dia memang bawaannya otaknya tuh sangat aktif gitu. Jadi untuk fall asleep susah. Tapi memang ada, ini kan banyak pertanyaan soal main game online ya. Dia memang ada masa game online terus gila-gilaan. Karena itu susah tidur, betul kan? Karena pancaran dari sinar, blue light dan yang lain sebagainya. Aku bilang, Joey, kamu tuh, aku berapa kali terus terang belum pernah sih anak yang lain dipanggil ke sekolah. Ini trouble one yang dia itu overly aktif di kelas, sebelum ditunjuk udah I can langsung nyebut jawabannya. Atau enggak di other extreme, tidur sepanjang kelas, tidur karena dia nggak tidur semalamnya kan. Panggil lah ke sekolah. Oke. Dan I told him harus tidur dong, harus bisa meregulasi diri itu. Make yourself asleep. Aku nggak bisa, dia bilang bisa berjam-jam gitu. Udah lewat lah, tapi udahlah. Kita sampai ke dokter tidur untuk meregulasi, dikasih ini, dikasih ono gitu kan, sampai heboh gitulah. Karena tidurnya emang kurang banget nih anak. Terus satu hari dia aku komplain soal tidur, komplain soal dia main game. Terus dia cuman ngasih lihat Harvard study, bilang bahwa gamers, mom, otaknya gamers itu itu katanya berkembang dengan luar biasa. Itulah. Itu satu, paper pertama. Paper kedua, sleeplessness is a sign of talented children. Jadi wow, oke. Now this is good. At least kita berdiskusi ada data ya. Kita sama-sama baca deh. Kita akhirnya mesti adu jurnal gitu. Jangan seperti klienku gara-gara urusan ARS. Oh ya. Iya kan? Jadi dia dilarang, dia bilang enggak, aku tetap minum. Mana datanya? Terus bapaknya bilang udahlah, udah dari zaman engkong sampai kapan kita tuh udah diajarin nggak boleh minum RS. Dia keluarin data John Hopkins, kasih lihat.
tetap sampai sengaja minum air es. Bapaknya kesel, kayak ditaplok gitu loh. Gelas kena gigi somplak. Aduh. Segitiga somplak. Marah, tau apa yang terjadi? Dia ambil tuh katana yang jadi hiasan dinding, dikejar bapaknya pakai katana gara-gara gigi. Sekarang pertanyaannya, kalau dia ibunya seperti Vera, waktu aku ditanyain, apa yang harus dilakukan kalau dalam keadaan begitu? Santai aja. Santai. Oh really? Coba dong belajar aja sama-sama. Baca sama, oh iya ya. Coba kalau sekarang kita bicara, itu kan Western. Kita bicara Eastern yuk. Kita bicara tentang herbs yuk. Kita bicara tentang, segala macam, apa tuh namanya, ramuan, yang Chinese traditional, alternatif punya gitu. Terus ngomong di situ, bandingkan Western. Apa yang baik kita bisa lakukan? Apa pembuktian dari sana? Banyak juga data dan jurnalnya dong. Ngobrolin, ya kan? Kalau bisa masuk di tengah-tengah dua-duanya dipakai, why not? Iya. Gak usah ngamuk, careless zaman sekarang. Kalau lu udah nggak punya data, belajar dulu baik-baik. Iya. Dan semuanya bisa diskusi. Iya, of course. Ya kan? Absolutely. Lalu dia bilang kan, dia contoh udah. Ya emang 3 anak, 3 karakter, 3 macam pola asuh yang dinamis. Ya. Itu mungkin poinnya. Ya. Jadi kenapa bisa begitu? Ya harus mengenal anak. Mengenal anak harus start with bonding. Dari sejak, mungkin kalau ditarik ya, Tini. dari sejak lahir. Dari sejak lahir. Ya. Ya. Tadi juga disebut mungkin ada kita ciptakan boundaries, kita ciptakan boundaries, kita ajarkan gitu. Jadi sang anak juga jadi bisa bersosialisasi dengan dia memiliki boundaries untuk ya preventif ya Mbak Navita untuk. Jadi dia tahu batasan mana ini vulgar non vulgar. Kalau mungkin yang tadi kebablasan main video call-nya, main games-nya dan lain-lainnya. Tapi ada juga yang beberapa komen yang masuk karena dari dini itu orang tuanya ngajarin privacy, boundaries, jadinya ada kayak dinding di atas di anak sama ke orang tuanya untuk dia berbicara heart to heart gitu. Jadi takut terus bawaannya. Aduh nanti mama takut marah atau papa takut marah nih gitu. Nanti aku bilangnya gimana ya gitu. Minimal anak itu in the blink of an eye kadang-kadang kan anaknya udah teenager tiba-tiba gitu dan ibu bapaknya sibuk kerja dan lain-lain. Itu harus seperti apa Mbak Novita atau contohnya gimana tuh? Oke. Maksudnya aku nggak nangkep karena boundariesnya udah mungkin orang tua yang otoriter kali ya. Kebanyakan bikin karena tadi Mbak Novita sama Bu takut. Fira bilang kalau sehingga nggak ada keterbukaan. Jadi takut. Maksudnya gimana? Mungkin ya tipis antara otoritatif dengan otoritarian. Gitu kan. Kita memang perlu ada authority atas anak kita. Ya, itu tadi otoritatif. Tapi jangan jadi otoriter. Jadi itu kan tadi kan kalau otoritarian dia nuntutnya banyak. Nuntut nggak apa-apa kan, kita kepengen loh anaknya masuk Berkeley, anaknya masuk Harvard, anaknya masuk di mana, Ivy League misalnya. Tuntutan banyak tapi yuk kasih nggak skillnya, yuk hadir nggak di situ, ya kan? Kalau yang si otoriternya ini nggak ada, dia nuntut tapi dia nggak hadir, dia minta orang lain yang untuk hadir. Jadi kalau ada kesalahan karena nuntutnya banyak, dia akan komplain. Nah anak-anak akan merasa bahwa serem aku untuk ngomong karena pasti disalahin. Lebih baik nggak ngomong, cari temen. Kalau temennya bener. Kalau temennya salah, nah kalau otoritatif ya itu tadi dua-duanya dia ada di situ gitu. Ada tuntutan. Jadi, tapi ada know-how-nya gitu. Ada transfer knowledge ya. Ada transfer knowledge sama transfer rasa gue rasa ya. Bener. Dan sekali lagi bukan ART sama Mbak yang pakai seragam itu terus kita sebut suster karena itu berganti terus. Ya. Tidak ada konsistensi lagi tuh kalau berganti. Tahu nggak sih, Fer? Aku punya satu anak dalam 1 tahun bisa ganti 57 suster. Hah? Wow. No jokes. 57. Kebayang nggak sih kalau usia 0 sampai 6 tahun? Itu salah anaknya, salah susternya apa salah ibunya? Nggak ngerti deh itu. Nggak paham saya. Bisa dua-duanya juga kali. Jadi anaknya sebenarnya terbiasa dengan inkonsistensi ya? Ya, jadi bisa kebayang nggak sih orang tua bekerja, dua-duanya anak punya suster yang berganti-ganti tiap hari begitu baru, terus. Tiap hari, berarti setiap 6 hari ya ganti satu.
Oh no. Itu Wow. Tuh gimana tuh tumbuh Syifa? kembangnya gimana tuh? Tapi jadi jangan takut ya punya anak ya Syifa. Nggak serius. Ini Ya. juga menjadikan anak-anak muda seperti kalian jadi takut punya anak karena merasa nggak pantas, nggak siap, nggak punya keterampilan, nggak punya knowledge yang cukup untuk punya anak. Terus memutuskan child free. Jangan ya. Oke, justru ini jadikan pembelajaran bahwa aku harus belajar banyak dicicil dari sekarang gitu. Berteman dengan Ibu Mbak Vera Novi. seperti ini gitu ya, punya saya gitu ya, tinggal di teks. Mentor, Iya. parenting mentoring, Ya, mentor, baca buku dan lain sebagainya. Iya, iya. Karena percaya deh, menjadi ibu itu jabatan yang paling terkeren yang ada, yang Tuhan pernah kasih dalam hidup kita. Wow. Itu rasanya tuh luar biasa, bener. Kalau belum jadi emak itu tuh kayaknya ada yang Belum memang sempurna. ya sempurna juga sih. Ada pilihan orang Sempurna. juga Tapi ya. maksudnya kan anak nggak harus biological anak ya, bisa juga anak Iya, iya. ada yang asuh, Iya. anak yang Betul. kita Ya. apa Tapi ya, jadi perlakukan sebagai jangan takut anak. aja. Ya. Jangan takut. betul sekali karena di ya my peers gitu banyak memang memilih seperti yang tadi Mbak Novita bilang gitu ya untuk child free. Kenapa? Karena balik lagi mengatasnamakan ini kan ini kan hak saya, ini kan hak atas badan saya, ini hak hidup saya. Kenapa harus mengikuti sejarah konvensional ibu-ibu di masa lalu yang umur segini wajib sudah menikah? Harus bikin temanya child Apa? free. Child free. Iya tuh, child free. Yes ya. or no gitu loh. Iya. Itu beneran loh. Itu lagi kekinian banget. Dan Oh satu ya? lagi karena ada ini, Mbak Novita, Bu Vera, stigma yang atau prasangka ya, yang di sosial itu dibilang kayak Oh ya. seperti kayak pointing fingers gitu, belum jadi perempuan bener kalau belum jadi perempuan yang seutuhnya jika belum menikah dan berkeluarga dan apa-apa dilawan lah Iya, dengan iya, stigma ini yang tadi. Iya. Ini hak saya. Benar ini benar hak saya. benar. Wow. Benar. Jadi Itu saya tema pusing. yang panjang itu tema yang panjang. I know. Ya, ya. Jadi aku tahu soalnya dia. Kurang lebih aku bisa baca. Ya, Makanya ya, langsung ya. aku tujuin ke dia. Jangan jadi takut. Ya sayang. Ya. Jangan jadi takut ya, mengasuh anugerah Tuhan. Mengasuh Ini dan sebenarnya. mengasihi anugerah Mengasuh dan mengasihi anugerah Tuhan. Ya. It is hard, tapi it's not that hard kalau you punya keterampilannya. Ya. Dan Ya kan? tentunya tadi mesti dibuka faktor X, ada God factornya, Ya, itu. ada spiritual partnya. Walaupun kita kadang-kadang tidak sempurna mengasuh, tidak sepenuh waktu, tidak kualitas kuantiti, dua-duanya kadang-kadang nggak dapet gitu ya. iya. Tapi ada X factornya gitu. Ya, Dan saya pikir itu mungkin anugerah Tuhan lagi. Ada campuran tangan Sehingga Tuhan ya. iya, sehingga anak-anak tetap bisa oke lah, banyak lah kita lihat mungkin Ya, ya, kita serem lihat ibunya, orang tuanya, tapi weh anaknya anugerah bener ini gitu. Iya, baik. Ya kan? Ya. So mungkin yang dari pertanyaan yang masuk nih semuanya kan Kurang lebih how ke to cover ya. mirip-mirip Iya, ke cover pola asuh di era digital ya. Tapi mungkin instead of just kecanduan game online, namanya kecanduan bisa kecanduan apa aja sih. Kecanduan is a behavior yang memang muncul karena apa aja yang available kan, yang dicanduin Ya, ya. gitu kan. Banyak itu banget yang dicanduin. itu keturunan, is it nurture atau by nature? Nature. Sama seperti anger, kita bicara soal anger management ya, tantrum. Is it nurture atau nature atau mental? Sekarang kekuatan mental juga Ya, katanya disinyalir turun nih, yang tiba-tiba Ya, ya. dikit-dikit depresif, dikit-dikit Ya, ya. anxious, dikit-dikit kayak apa ya, kayak langsung toxic gitu. Is Terus that sign all off nurture gitu. or nature? And we probably Suka can banget close tuh with kalau that. udah yang toxic tadi. Itu eranya Siva maksudnya. Iya, nih sih era dia. Menurut aku bisa dua-duanya sih, atau bisa tiga-tiganya. Tiganya dengan? Ya sih, kalau bicara ada memang dari jurnal terakhir gitu ya, bahwa ada memang certain person atau people gitu yang memang somewhere di chip di dalam otaknya, Ada DNA gitu berarti ya. memang yang lebih cenderung lebih mudah untuk jatuh ke dalam kecanduan akan apapun sesuatu gitu loh.
Memang ada. Ya. Misalnya kalau kita bicara kecanduan dengan alkohol, Ya. kecanduan misalnya dengan judi, kecanduan misalnya dengan narkoba, Ya. saat adiktif lainnya, Iya. kecanduan apapun. Ada orang memang yang tennya ke sana, Fer. Tendensi ya. Tendensi untuk ke sana. Terus yang kedua kalau bicara tentang nurtur, natur gitu ya. Nurtur berarti Nurtur, lingkungan ya. Kita bisa lihat yang lingkungan di mana dia tinggal. Misalnya. Ya kalau dari lahir hidup dalam kompleks yang misalnya jualnya narkoba semua. Iya. Ya. Kamu nggak punya pilihan melihat itu satu Kayak kebiasaan jadi dong. sebuah hal yang normal ya. Betul, kan? Terjadilah normalisasi itu. Iya kan jadi normalitas dia kan. Jadi bahwa aku masuk di udah biasa kok orang ngerokok. Orang dari bangun pagi aku lihat rokok semua misalnya. Jadi nurtur bisa masuk. Nature ya tadi masuk yang chipnya itu kan. Iya. Kalau bicara mental tarik juga ke sana. Mental juga ya. Mental kalau buat aku itu yang tadi tuh kita balik lagi. Bagaimana daya tahan, daya juang anak-anak supaya orang tua hadir memberikan contoh, benar-benar jadi modeling di sana untuk tahu membedakan. Anak-anak kan kayak kalau John Locke bilang tabula rasa kan, kertas putih kan. You are the one yang mau kalau kertas putih atau kanvas lah, kanvas putih yang you mau lukis apa? Michelangelo, atau you mau bikin coret-coretan. Terus nanti end up-nya dia penjual kacang pakai untuk bungkus kacang. Ya kan? Artinya tidak berguna. Saya tuh masuk di tempat sampah. Walaupun masih berguna jadi bungkus kacang gitu. Tapi masuk tempat sampah akhirnya. Nah, lukisan apa yang lu mau gambar? The kuas itu di tanganmu. Mau gambar apa? Lukisan apa? Di tanganmu itu siapa? Orang tuanya. Mama papa ya. Betul. Jangan cuma mama doang maksudnya. Mama, yes. Mama dan papa. Mama dan papa. Mama dan papa. Idealnya. Kalau misalnya single parent, Ya. salah satu nggak ada. Cari figur yang nggak ada itu. Ya. Bisa ke omanya. Kalau misalnya mamanya nggak ada, kan bisa separation terjadi Atau karena uncle, ya, karena aunties kematian gitu kan. Iya. Bisa karena perceraian. Dan kalau dia single parent, nggak ada Sosok itu ya. ya sosok yang kita bisa rely on gitu, yang Ya. kita bisa jadikan dia sebagai panutan. Hadirkan itu. Kan anak butuh dua sosok, laki-laki Yin dan yang perempuan. itu kan. Betul. Dua itu penting banget untuk hadir. Jadi kecanduan atau tadi tantrum atau anger, kekuatan mental atau kelemahan mental, semuanya ada DNA spesifik yang mungkin tiap orang berbeda ya codingnya di dalam sini. Walaupun itu kecil sekali, Iya. sangat kecil, less than 1%. Yes, of course. Kecil Pasti sekali. zero. Iya, nurtur sih yang paling mempengaruhi. Nurture ya. Kalau Novi bilang nurture, tapi ada naturnya juga, ada Ya. turunannya juga dari genetik ya, secara genetik yang mungkin perlu juga dipahami. Mungkin ada gunanya juga ini insan PNM mulai refleksi ke generasi di atas, ibu saya, oma saya, mungkin kalau tahu kakek buyut, nenek buyut gitu ya. Apa sih karakter yang keinget atau karakter yang bikin aku trauma atau apa kan? Ya. Itu tuh biasanya ada tuh impresi Atau ya. kayak mungkin paling sederhana kayak kesehatan fisik, cancer misalnya. Oh ya, itu. Iya kan? Iya. Bilang tuh hati-hati kalau di atasmu itu Iya. bisa di pass on. Nah kalau udah tahu begitu berarti hidupmu harus lebih benar. Hati-hati ya. Ya kan? Berarti Diabetik turun ya kan. Sebenarnya diabetik sih enggak loh. Itu tipe 1 kan. Yes. Yang benar lari lahir langsung diabetes. Iya, tapi yang tipe 2 yang sekarang tipe 2 yang paling banyak berarti Karena datang dari lifestyle. lifestyle. Iya. Jadi yang diturunkan adalah lifestyle-nya. Karena makanannya sama, Lifestyle-nya. tidak olahraganya sama, lifestyle-nya diturunkan, bukan darahnya, bukan nature-nya. Jadi kalau orang sekarang bilang, ya saya mah gemuk karena mama saya gemuk, saya mah gemuk karena kakek nenek saya gemuk. Sebenarnya gemuk, sorry ya, to say this ya, itu gaya hidup yang di-pass on. Sama kayak aku juga dulu dibilang begitu, my mom kan gemuk. Oh kamu mah Terima kalau nanti aja, kalau udah udah terima, iya nanti kamu pasti punya anak satu juga udah kayak mama pasti modelnya, kayak genetik gemuk nih semua. Oh gitu ya. Justru itu bikin aku waktu remaja,
I'm going to be as fit as possible sampai gue jadi oma. Kalau perlu gue jadi Turns out six pack. bener. Turns out 5 jam loh kalau di gym ini Mbak Novi. Ngarang. Oh, wow. Itu sekali bersih-bersih kamar mandinya. Cuci handuk itu mah. Amazing, Fit amazing, banget amazing. ini suami istri luar biasa hidupnya fit, anak-anak fit. Badannya jadi masih segede gini, badannya masih kurus banget, Mbak Novi. Apa is not your destiny lah ya. Your gene is not your destiny. True. Walaupun Benar. secara genetik ada ya Iya. kan. Misalnya kayak kalau kita kan banyak kan perempuan nih di sini ya. AO kita juga perempuan semua. Ibu-ibu kita. Betul. Klien nasabah kita juga semua Ya. perempuan yang katanya ditakut-takutin tuh keturunan kanker ovarium sama Payudara. payudara Iya. itu keturunan. Kalau punya anak perempuan udah pasti Iya, nambah resiko ya. Iya. Resiko ya, bukan berarti kena, nambah Iya, resiko. iya. Nah, itu yang mesti dipahami, tapi gen kita bukan destiny kita. Betul, setuju. Setuju Gaya banget. hidup, gaya hidup. Gaya kita. hidup lo. Gaya hidup tuh dari umur berapa sih, Nov? Kalau buat teman-teman yang udah umur berapa tuh kalau mau ngerubah gaya hidup tuh Agak, ya. masih bisa banting setir gak sih ceritanya? Sebenarnya 0 sampai 6 tahun loh gaya hidup itu. Oh, itunya pembentukan Banget. gaya hidup. Banget. Gaya hidup aja 0 sampai 6 tahun. Wow, dia observasi ke Iya orang dong, tuanya. Orang tuamu. Terus dia tapi kan dikasih makan apa kan dia terima aja. Dia kalau terima anak-anak. aja. Yang apa lidahmu kan? Coba dari kecil kita dikasih sosis. Aduh. Dari kecil kita dikasih pokoknya makanan bule. Kita pasti suka makanan bule. Kenapa lidah kita itu sukanya makanan Indonesia? Oh, karena dari 0 sampai 6 Kan tahun lidah itu. kita pun beradaptasi kan dengan gaya hidup kita. Orang tuamu olahraga, dia lihat tiap hari olahraga ngapain sih dan ajak kamu berolahraga. Kamu jadikan itu seperti kebiasaan sikat gigi. Kalau nggak olahraga, kayak kalau nggak sikat gigi tuh gimana sih? Kayak Wow. mulutnya bau. Wow. Jadikan olahraga dan gaya hidup makan yang sehat seperti kecerdasan akan kebersihan. Kita mandi kan otomatis nggak mikir. Kita sikat gigi kan nggak mikir, bener nggak? Kita sampo kan hampir mikirin naik itu otomatis. Jadikan olahraga seperti itu. Wow. Jadi bukan untuk kurus, bukan untuk langsing, biar kelihatannya keren, enggak. Tapi jadikan itu part of your lifestyle. Jadi lu lakuin itu otomatis aja. Kayak aku ngelakuin tuh kayak Jadi- kayak mandi. Dari anak kecil udah olahraganya sekuat sekeras yang Novi yang aku tahu mungkin the last 20 years. Dari dulu tuh, Nov. Dari dulu sih. Wah, luar biasa SD, ya. SMP, SMA. Itu justru kuliah. karena terpicu karena ibu pernah ngomong begitu atau Pada my parents nggak seperti itu. Mungkin dari sekolah kali ya. dari sekolah ya. Dari sekolah ya. Tapi kan all tadi the way. ibu ada bilang nanti kamu juga kalau punya anak pasti gemuk kayak mama gitu. Iya. Mungkin No, ada. my auntie sebenarnya Oh, yang ngomong. auntie. So my mom's sister yang ngomong. Jadi kayak mungkin mau apa ya? Aku orangnya gitu. membalikkan. Kalau aku orangnya Jadi gitu. kayak psikologi terbalik gitu ya. Reverse psychology. Psychology. Iya, iya, Reverse iya. psychology tuh Iya, iya. psychologist. Iya, iya. Gitu. Jadi aku orangnya gitu. Semakinnya ngomong kayak gitu, oh really, Aku I'll prove you buktiin. wrong gitu Ya. loh. Ya banyak yang Ngerti gitu nggak sih, banyak I yang prove gitu. you wrong. Tapi I feel good about Iya dong, myself. of course dong. Begitu di usia ini ya, Ya. apa punya nomor satu tuh Stamina. fitnya itu loh. Jadi kan ada yang kita sebut dengan chronological age, ada biological age, Yes. ada psychological age. Yes. Ya kan? Oh, psychological sekarang udah bisa di testing ya? Iya, iya ada Mau dong, tesnya. aku mau dites dong. Dan ada yang disebut dengan itu semua tuh spiritualitas kita Spiritual. juga ada juga ininya. Enggak, psychological test itu berguna untuk apa? Kalau untuk yang lagi pacaran, ngeliat tingkat maturitas kan ini. Banget. Maturity. Jadi kalau chronological age atau kalau apa sih age, biological age, itu kan kesehatan ya. Ya. Tapi kalau psychological is menarik banget. Banget. Karena untuk ngelihat Betul. Oh, dia potret lagi mau cari mantu. Seberapa sih? Ini ada yang cari mantu dia. kalau yang mesti dites dulu lewat tes. Iya. Ya, ya. Suruh ke Tante Novita dulu kamu. Iya, abis sebelum itu- jadi mantu. Apa ya? Screeningnya, screeningnya ada yang namanya Taylor Johnson compatibility test. Kita aja iya, zaman iya, dulu iya. aku nggak tahu, nggak punya, kita kata gitu-gitu, sekarang aja tahu. Iya. You should try it. Kalau yang pada lagi punya mungkin ya, aku Iya. nggak tahu Taylor Johnson udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau enggak, tapi Ini manusia satu juga yang baca buku terus. Makanya dia update betul, terus. Yes. Ini salah Iya. satu nih skill. Iya, kalau kita memang harus baca buku kan, Iya. karena my job, oke?
Nah tadi balik lagi chronological sama Ya. biological. I can be 51 this year. Ya. Tapi umur biologisku 24 tahun. Wow. Itu dengan tes darah kan pasti kan? Dengan Oh my tes God. fitness darah lah. fitness test. Oh, fitness test. Jadi berarti you fitness test 1 jam non-stop, semuanya itu Ya, ya, ya. segala macem lah untuk tahu ketahanan fisikmu, terus tes Darah lah. ini kok ada apa darah? namanya? Bukan lab sih. Oh, ya? Itu lab test lebih kepada penyakit Kalau aku kesehatan. biological yang pernah saya lakukan itu based on lab. Iya, lab udah pasti. Tapi dia udah harus bersih kalau semua. darah yang lari di Iya, iya, iya. treadmill gitu-gitu mah ya pasti tinggal di-combine datanya di combine all together, Iya. terus dia akan dapat rangkumannya, konklusinya itu berapa nilainya. Jadi ngelakukan misalnya burpee, Iya, segala iya. macam, push up, pull up, segala macam untuk lihat ke sana. Plus dia lihat visceral fatnya, body ya, fatnya, visceral massa fat. mass, Iya, ya, muscle mass-nya, BMI. baru ditarik 1. Wow. Jadi bisa tua secara kronologis itu nggak bisa di stop, tapi secara biological itu Bisa stay young. bisa stay young. Dan itu pilihan ya. Dan itu pilihan. Dan mungkin kalau psychological testnya Novi mungkin the wisdom of 100-year-old. You know, siapa tahu. Kalau I haven't done that, tapi mungkin menarik sekali ya kita ngelihat tingkat maturitas gitu. I'm sure maturity sih. Iya itu keren banget. Itu penting Tau banget nggak sih si Jocelyn waktu tes itu 16 years old, psychological age-nya dia 20 lebih. 43. Oh, 43. Joey pernah bikin Banget. dia umur berapa ya? Dia umur 14 ya kalau waktu itu ya. 13 atau 14, iya, about 20 something. Kayak senior college gitu. Tua So banget. not bad. Tapi ketuaan sih. Kalau 40 ya agak ketuaan sih. Tapi kalau anak 13 jatuh-jatuhnya anak 25 oke lah, masih ada Itu masih ada cowok loh. anak-anaknya. Itu cowok loh, itu cowok, iya. Cowok loh. Tapi ada sensitivity artinya, ada maturity, emotional maturity itu penting banget. Benar. Soalnya kalau udah pacaran biasanya semuanya kan masa promosi. Yes. Masa promosi semuanya kinclong, tapi Iya, pas iya, udah married masa promosinya lewat, Makanya, keluar iya. aslinya. Yap. Nah itu yang kita mau preventif itu kejadian itu. Nah teman-teman AO kita ini kan semuanya account officers masih kebanyakan single. Single, muda, produktif, mandiri. Iya. Ya. Jadi mungkin perhatikan itu kalau udah mulai suka satu orang, coba kita lihat ibunya, mungkin spend time sama keluarga si cowok, iya kan, supaya kita tahu cara orang tuanya bicara ke dia, cara dia ngomong ke orang tuanya, cara dia ngomong ke mbaknya di rumah itu tuh Sama supirnya. sama supirnya Ya, sama- itu complete picture. Itu gambar utuh dari seseorang ketika dia berinteraksi dengan orang yang lebih tidak sepowerful dia ya. This is power dynamic kan yang dan aku paling senang memang Jangan ketemunya online berarti. jangan Ya kan? ketemu online. Oh iya, bener. Online semuanya kinclong soalnya pakai Bener. filter. Takut banget sekarang. Dan yang sekarang online itu yang menjurus semuanya arah-arahnya ke pornografi ya Iya, jadinya. ada juga enggak sih. Kalau kita lihat kayak Discord dia ada komunitas. Discord kan. community ya. Ada komunitas. Benar. Ya, itu juga bisa saling. Cuma memang harus pintar sih. Iya. Si ini. Anyway. Ya, Karena lobus frontal. Rata-rata sekarang anak-anak gini semua sih, kayak ya kalau udah video callan sama pacarnya atau apa, udah nggak bisa lepas. Iya. Sambil di charge kadang-kadang repot deh. Iya, iya. Iya. I think tadi buku your book healthy, Healthy dan and happy parent. happy. Jadi kita Happy and healthy. ya, happy itu dua hal yang kita berpikir kalau kita kadang-kadang yang bilang asal sehat gua happy. Ternyata enggak juga kan. Healthy juga kita bicara di level mana nih health-nya, healthy di level badan, di level mental, di level apa. Betul. Dan ini mungkin keutuhan kesehatan ini menyumbang kepada mungkin kebahagiaan atau Ya, itu tema lagi kan khusus. iya tema. Happy-nya happy apa? Talk a little bit about the book. Mungkin excerpt-nya atau kali satu paragraf kali. Happy-nya eudaimonia sih, eudaimonia. Jadi happy untuk memberikan berkat kepada orang lain. Oh, oke. So you are happy
when you memberkati orang lain, bukan happy eudaimonia, bukan happy hedonisme. Bukan hedonisme. Jadi kita memberkati karena kita menjadi happy karena kita buat orang lain happy, gitu Kayak ya. hari ini aku hadir di sini aku happy banget. Iya, happy banget loh. Kita juga happy, kita belajar banyak. Iya. Terus health-nya itu menyasar Healthy-nya, sehatnya tentunya sehat secara mental, sehat secara physical. It's very hard for you to be happy if you're not healthy. Sakit gigi coba, susah untuk senyum. Yes. Benar. Iya. Iya kan? Jadi sehat secara mental, fisik, dan kalau bisa secara finansial. Yes. Haruslah kalau Itu harus. kan? Yeah, that support. Lebih ke sana sih. Jadi ngobrolin satu buku itu mulai dari happy-nya itu apa, definisinya, bicara healthy-nya, mentalnya apa, fisiknya apa. Contoh-contohnya ada semua, ada gambar juga di situ. Oh, that's good. Dan parenting lebih kepada start dari orang tua supaya kita menghasilkan generasi selanjutnya. You know, generasi menjelang Indonesia emas. Tenang. 100 tahun 2045. 2045. Bonus demografi, sayang kan kalau lewat begitu saja. Harus datang dari anak yang happy and healthy. Ya. Dalam aspek-aspek yang aku tulis. Karena itu mulai dari orang tua yang happy dan healthy. Orang tua happy dan healthy menghasilkan generasi anak yang happy dan healthy menjelang 100 tahun apa itu? Indonesia emas. Ya. 2045. 2045. Yes. Dan ini menjadi bonus demokrasi jika bisa ditangani dengan baik. Yes, dimaksimalkan. Dimaksimalkan dengan baik. Ya. Jangan lewat begitu aja, bonus kan? Bonus. Itu terjadi begitu aja loh. Ya. Itu sebenarnya bonus, benar-benar bonus. Ya. Yang lewat begitu aja, sayang. Baik, Insan PNM, seru sekali pembicaraan kita di hari ini. Sebenarnya masih belum pengen selesai. Shiva masih pengen belum sampai ke kesimpulan dan not even closing karena masih banyak banget ini yang mau ditanyain, mulai dari diri sendiri, keadaan, lingkungan, keluarga, kemudian juga metode yang tepat, pola asuh dan pola asih yang tepat. Tapi sedikit mungkin Shiva bisa simpulkan, nanti juga Shiva ingin meminta conclusion dari Bu Vera dan Mbak Novita, adanya konsistensi, proses dan kehadiran dari orang tua ya. Jadi ada lengkap. Jadi percuma kalau konsisten tapi juga kitanya tidak hadir untuk tumbuh kembang anak-anak kita pada nantinya, atau para calon ibu Insan PNM yang sekarang sedang berencana, sudah ada plan mau menikah dan berkeluarga. Tadi juga perlu dicatat ada 4C dan 1E. Collaboration, compassion, creativity, satu lagi tadi C-nya ada critical thinking. Yes. Satu lagi adalah empathy. Itu dari Shiva. Mungkin Ibu Vera dan Mbak Novita mungkin saya kasih waktu boleh lebih banyak untuk kasih Mbak Novi untuk memberikan kearifan dan membagikan. Aku aja masih belajar terus loh. Kita masih belum beres loh ini ngobrolnya. Aku aja masih belajar terus. Sampai sekarang aku masih belajar sama Jocelyn. Karena dia update sekali kan sebagai psikolog di sana. Oh yeah, that's right. Ya dia juga psikologis, anak saya yang terakhir cuma dua sih. So-soan kayak anaknya banyak. Aku kayaknya masih belajar terus, masih update terus, minta buku dia terus. Aku masih baca terus. Especially di anak berkebutuhan khusus. Jadi belajar terus. Gak ada habis-habisnya belajar. Yang jadi psikolog aja punya tantangan luar biasa. Psikolog aja kadang cari psikolog. Oke, jadi buat aku nikmati menjadi orang tua, tahu esensi menjadi orang tua, happy parenting, the hardest job you will ever love. Gitu. Yeah, nice. Mungkin Ibu Vera for the final touch of our podcast Kamis yang selalu ditunggu-tunggu sama Insan PNM. Bu Vera bilang apa dari titip tanyanya? Selalu. Well, first of all, I enjoy the conversation karena kita bicara. Ini pembicaraan yang sangat dibutuhkan ya sepanjang zaman. Betul. Urusannya bagaimana menjadi orang tua karena kita semua mencintai anak-anak kita dan mau membangun Indonesia yang lebih maju, tentunya dengan generasi yang lebih kuat dan sehat dan happy. Itu. Dan saya pikir mungkin waktu terbatas, tapi dengan ada
waktu tersisa, bukan nggak boleh tersisa lagi, waktu yang ada nggak boleh sisa waktu, ini salah ngomong, waktu yang ada bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, mungkin pola asuh kita, kedekatan, meningkatkan afeksi, dan jangan terjadi diskoneksi dengan anak gitu loh. Dan itu yang mungkin membuat kita lebih paham siapa dia dan pola asuh yang seperti apa. Keterbukaan ada, dinamikanya juga ada, nggak terpaku ya. Kata cara saya begini berlaku satu one size fits all, nggak begitu. Tidak begitu. Tapi ada dinamika dari zaman ke zaman, era ke era. Ya, dari usia anak yang makin besar. Betul. Dan mungkin ke depan jangan bosan-bosan nih undang lagi. Kita mau membedah mungkin setiap pertanyaan yang masuk. It's an honor setiap kali kalau diundang oleh Veronica Kolondam. Siap. Thank you Mbak Novi, luar biasa Syifa. Terima kasih Mbak Novita Tandir sekali lagi, Ibu Vera. Terima kasih teman-teman Insan PNM di seluruh Indonesia, di berbagai pelosok Nusantara, Ibu Prener, nasabah PNM yang luar biasa. Semoga podcast Kamis Kisah Manis dan Inspiratif benar-benar bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan episode kali ini. Kita akan ketemu lagi tentunya di podcast Kamis dengan tema dan topik yang bisa juga menginspirasi insan PNM dimanapun kalian berada. Saya Syifa Latif pamit, dah.